Shalom, selamat pagi. Mari kita awali hari kita dengan memuji menyembah Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, segala pujian dan syukur bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Yang akhir dari segalanya, Yesus, kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, kaulah pujian bagiku. Sekali lagi, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya, segala pujian, segala syukur, segala sembahku ku naikkan bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, sembahkan. Haleluya. Segala pujian kami naikkan kepadamu Tuhan. Syukur kami, rasa terima kasih kami kepadamu Tuhan, tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Sebab segala perbuatanmu begitu besar, kebaikanmu Tuhan begitu nyata dalam hidup kami Tuhan Yesus. Yang mau terus Tuhan Yesus disertai oleh Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi, salam damai dan sejahtera, sukacita buat kita sekalian pagi hari ini. Saudara, minggu ini kita memasuki minggu sengsara Tuhan, memperingati bagaimana Dia disalibkan dan kemudian bangkit ya pada hari ketiga. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup maksimal. Saya akan bacakan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Nah, saudara, kita tahu
ya bagaimana Allah Bapa di surga telah menyerahkan ya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ya sesuai dengan rencana dan tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia. Dan dia rela anaknya disalib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Nah, pagi ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk melihat bagaimana perjalanan hidup Yesus yang hanya singkat sekali, tapi memberi dampak bagi orang lain dalam kehidupannya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada filosofi yang berkata bahwa kehidupan itu dimulai ya pada usia yang ke-40 tahun. Nah, saudara, kalau filosofi tersebut menjadi patokan, ya kita melihat bagaimana betapa Tuhan Yesus ya, dia mati dan disalibkan ya di usia yang sangat muda, yaitu pada usia yang ke-33 tahun. Nah, di usia yang semuda itu kita perhatikan bagaimana kiprah Yesus ya tidak lama, bahkan kalau boleh dikatakan ya sangat singkat ya. Nah, seorang kasih Tuhan, kita melihat bagaimana kiprah dia tuh sebetulnya hanya 3 tahun saja. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kita jangan melihat ya waktu hidupnya yang singkat. Jangan juga kita lihat kiprahnya yang pendek ya. Tapi saudara kasih Tuhan, kita lihat ya betapa maksimalnya Yesus ya menjalani misi Bapanya. Dalam waktu yang relatif singkat ya kita melihat bagaimana Yesus dia membawa revolusi keagamaan. Ya bagaimana dia menjungkir balikan ya penyesatan dan kemunafikan. Bagaimana dia mencari ya orang yang berdosa dan terhilang. Bagaimana dalam kehidupannya saudara Tuhan dia memberikan harapan bagi orang yang miskin. Memberikan harapan bagi orang yang sakit dan bagi orang-orang yang tertindas. Namun kita perhatikan Yesus juga menyelesaikan ya misi Allah yang menjadi anak domba yang dikorbankan ya untuk menyelamatkan umat manusia. Dan sejak saat itu ya sejarah manusia kita melihat ya sama sekali berubah. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam peringatan Paskah ini saudara kasih Tuhan kita bisa ya mengenang banyak hal sebetulnya ya. Kita bisa mengenang bagaimana kasih Allah yang begitu ya luar biasa bagi umat manusia. Bagaimana dia mau mengorbankan anaknya yang tunggal pada kita. Kemudian juga kita bisa ya mengingat ketaatan Yesus yang bersedia meminum cawan. Ya, cawan penderitaan. Bagaimana dia mau memikul salib yang kasar ya demi menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan kita sekalian. Dan tidak hanya itu saja saudara kasih Tuhan, kita juga bisa ya meneladani Yesus. Bagaimana dia memaksimalkan hidupnya. Ya bagaimana Tuhan Yesus tidak membuang waktunya begitu saja dengan percuma. Melainkan kita melihat bagaimana dalam waktu yang singkat ya dia tetap fokus pada tujuannya, yaitu menyelesaikan misi Bapanya ya dengan sempurna. Nah, saudara kasih Tuhan, ya. Saat ini saya melihat ada banyak orang yang menjalani hidupnya begitu-begitu saja. Banyak orang yang membuang waktu dan kesempatan dengan percuma. Ada banyak orang mengubur potensinya. Ada banyak orang mengubur talenta dan karunia yang Tuhan sudah investasikan dalam hidupnya. Hidupnya mungkin lama, ya. Kiprahnya juga mungkin panjang, ya. Tapi sayang saudara kasih Tuhan, ya, tidak ada manfaatnya yang bisa dibagikan kepada sesama. Nah, saudara, sesungguhnya ini merupakan kehidupan yang menyedihkan. Memang panjang, tapi ya, tidak ada isinya. Lama hidupnya, tapi sia-sia. Nah, saudara, ya dalam peringatan Paskah ini, kiranya kita bisa meneladani apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidupnya.
bagaimana dia memaksimalkan hidupnya. Dalam waktu yang singkat, dia berdampak ya bagi banyak orang. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kehidupan itu tidak diukur dari lamanya, tapi dari dampak yang bisa diberikan selama dia hidup. Saudara yang kasih Tuhan, saya berdoa kiranya sekalian, saudara dan saya bisa memberi dampak bagi lingkungan kita, bagi sekitar kita dimanapun Tuhan tempatkan dan pakai kita. Saudara kasih Tuhan, selamat pagi, selamat bekerja, selamat berkarya, kiranya kita berdampak ya bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.